Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertetap di sorga, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Di sini kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami, berkati pelajaran ini agar kami bisa paham di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa, 8 April 2025. Dengan judul, Pertanyaan Ishak, di manakah anak domba itu? Penyebutan pertama Alkitab tentang Seh, Ibrani, seekor anak domba, muncul dalam cerita yang sama dengan penyebutan pertama tentang kasih, Kejadian 22. Anak domba tentu saja adalah salah satu simbol yang paling sering ditemukan dalam kitab Wahyu, di mana Yesus disebut anak domba lebih dari 20 kali. Dalam salah satu adegan Wahyu yang paling kuat, kunjungan Yohanes ke ruang tahta Allah dalam pasal 4 dan 5, anak domba memainkan peran sentral. Bacalah Kejadian 22 ayat 7 dan 8, Keluaran 12 ayat 3-13, dan Wahyu 5 ayat 5-10. Kejadian 22 ayat 7 dan 8, ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayatnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Keluaran 12 ayat 3-13, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu berbuatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Wahyu 5 ayat 5-10, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bagaimanakah kisah Ishak yang hampir dikorbankan membantu kita memahami bagaimana domba digunakan secara simbolis? Bagaimanakah cerita ini terkait dengan apa yang dilihat Yohanes dalam Wahyu 5? Penyebutan pertama dari seh atau domba dalam Alkitab muncul dalam bentuk pertanyaan Ishak. Di manakah anak domba itu? Kejadian 22 ayat 7. Yang cukup menarik, bagian Alkitab lainnya menjawab pertanyaan itu dengan sangat rinci. 38 kitab perjanjian lama lainnya menuntun pembaca di sepanjang jalan di mana pertanyaan Ishak dijawab secara progresif dengan perincian yang semakin detail, mulai dari ritual Paskah hingga pekerjaan awal Daud dan seterusnya. Keseluruhan cerita diselingi dengan nubuatan mesianik yang tak terhitung jumlahnya yang mengantisipasi jawaban atas pertanyaan Ishak. Kemudian dalam perjanjian baru, pertanyaan itu terjawab ketika Yesus menampakkan diri dalam daging dan darah, melayani di antara umatnya, dan akhirnya mengorbankan hidupnya di kayu salib. Sementara itu, perhatikan penyebutan pertama anak domba dalam Injil Yohanes, dalam Yohanes 1 ayat 29-34. Hampir seolah-olah Yohanes Pembaptis secara pribadi menjawab pertanyaan Ishak dan pengaturannya sangat tepat. Orang-orang berdosa bertobat dan pergi masuk ke air dalam baptisan, melambangkan kematian orang berdosa dan awal dari kehidupan baru. Dalam konteks ini, Yesus, anak domba Allah, tiba-tiba muncul dan menurut catatan Matius, langit terbuka untuk mengumumkan Dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Perhatikan bagaimana suatu suara malaikat Tuhan juga mengumumkan dari sorga solusi untuk masalah Abraham dan Ishak. Kejadian 22 ayat 11-14. Ketika Anda menyatukan semua benang bersama-sama, jelaslah bahwa Yesus, anak domba Allah, adalah pengganti kita. Itu memancarkan banyak terang untuk pemahaman kita tentang anak domba yang disembelih dalam penglihatan Yohanes. Mengapa pengetahuan bahwa Yesus adalah pengganti kita begitu mendasar bagi keselamatan kita? Harapan apakah yang akan Anda miliki tanpa Dia sebagai pengganti itu, terutama dalam penghakiman? Tuhan memberkati. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertolak dari sorga, terima kasih atas kebaikan dan kebesaran kasih-Mu, di mana di sini kami telah mempelajari sekolah sahabat kami pada hari ini. Biarlah kami bisa memahami masing-masing pelajaran ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.